Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa belajar bersama di masjid ini, yaitu mengkaji kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama, ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, ilmu yang bisa merubah kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih sempurna, sehingga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan menyelenggarakan pengajian khususnya tiap-tiap malam Kamis bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Al-hadiniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafusna sholihun wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man saraqaha Imam Sarqawi wa jami masaykhina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat, sebut nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara qabrahum binuril imani wal islam wa ja'alna wa alahum min ahli tauhid bi barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alana wa jami' ihwanina fillah wa jami' ladzina yunfikuna amwalahum fi jihadina wa fi majlisatina wa fi hadzal masjid wa li sibai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini. Amin.
Ingkanat ainul qalbi tanduru anallah wahidun fi minnatihi fa syari'atu taqtadi anna la budda min syukri khaliqatihi. Ingkanat jika ada apa ainul qalbi mata hati itu tanduru melihat apa ainul qalbi anallaha sesungguhnya Allah itu wahidun zat yang tunggal fi minati di dalam beberapa anugerahnya fa syari'atu maka bermula syariat atau ilmu zahir itu taktadzi mengharuskan annahu la budda min syukri khaliqatihi mengharuskan bahwasanya wajib dari bersyukur terhadap makhluknya. Jadi manusia itu zahirnya manusia itu dinamakan alam sughra, alam yang kecil, jisim. Roh itu dinamakan alam kabir atau alam yang besar. Maka di dalam ungkapan orang-orang Jawa mengatakan begini. Kalau konsentrasi itu dia mengatakan begini. Mandang pucuke grono jagat cilik, jagat gede, karingkes katon sak tumbar jinumput. Memandang ujung hidung, jagat kecil, jagat besar diringkes sampai nampak sebesar biji ketumbar. Jagat kecil itu apa? Dunia. Dunia itu jagat yang kecil, maka serba terbatas. Apapun yang kita lakukan di dunia ini serba terbatas karena jagat kecil. Orang pengen cita-cita kayak apa, berhasil juga terbatas keberhasilannya. Makan juga terbatas. Sekuat-kuatnya orang makan paling ya sepiring, 2 piring. Yang perutnya gede ya bisa 3. Ya. Minum juga terbatas. Orang haus gak puasa karena gak kuat nahan. Akhirnya minum ya segelas sudah hilang. Pengen nikah juga enaknya orang nikah juga terbatas. Dunia ini serba terbatas karena jagat kecil. Semuanya serba terbatas. Barang siapa yang hidupnya hanya mengejar nikmat dunia saja, ya serba terbatas hidupnya. Bahkan akan mendapatkan banyak cobaan, banyak bencana. Apa jagat yang besar? Jagat besar roh. Roh kita ini jagat besar. Apabila kita melakukan sesuatu ibadah, di situ ada nilai keikhlasannya roh, maka ibadah ini bisa tembus sampai alam akhirat. Di dunia dilakukan, tapi kenikmatannya tembus alam akhirat. Jadi nikmat roh ini yang tanpa batas, dinamakan alam akbar, alam yang besar. Ini harus diringkes jadi kecil, nampak setumbar jinumput. Maksudnya semuanya diringkas, harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun dunia dan akhirat ini ada penguasanya. Penguasanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kecil, gedenya sampai segede ketumbar dalam istilah. Artinya gak ada harganya dibanding dengan kekuasaannya Allah. Roh itu alam yang besar. Makanya kalau kita ikhlas ibadah bisa diperoleh sampai akhirat. Tapi walaupun akhirat surga itu adalah makhluk. Ibadah karena makhluk, secara hakikatnya orang ibadah masih kurang sempurna. Kalau bisa ibadah ya bukan karena dunia, ya bukan karena akhirat, tapi karena zat yang menciptakan dunia dan akhirat. Siapa? Allah.
Ya, jangan kebayang-bayang pahala, ya jangan kebayang-bayang dosa. Ingkanat ainul qalbi, jika mata hati dinamakan basariyah. Waya al-basiratu, yang dimaksud ainul qalbi adalah al-basirah, penglihatan. Al-musabahatu yang diserupakan lil ainil basirah, bagi mata yang bisa melihat. Jadi hati kita ini juga punya mata yang dinamakan basariyah. Mata hati kita ini enggak ketutup oleh benda-benda yang ada di dunia ini. Bisa jadi kita di sini mata hatinya bisa melihat sampai tembus dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang sangat tajam mata hatinya. Sampai dalam syair dikatakan, wal qalbu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Nabi nggak pernah tidur walaupun matanya ngantuk, walaupun matanya terpejam, hatinya tetap zikir kepada Allah. Bi khalfi ka'amamin ru'yatun sabatat. Karena tajamnya penglihatan mata hati Nabi ini, Nabi itu kalau jalan ke depan bisa melihat yang di belakang. Karena tidak pakai mata zahir, tapi pakai mata hati. Mata hati itu kalau dalam istilah sekarang dikatakan indera keenam. Itu dalam bahasanya orang-orang paranormal. Lah setiap orang mempunyai mata hati, tinggal mata hati kita ini kita asah enggak. Hati itu punya ruangan. Ada matanya, ada ruangannya. Kayak alam semesta ini ada ruangan. Ada cahaya matahari. Tapi bisa juga cahaya matahari yang terang itu dianggap gelap. Ketika apa? Ketika matanya buta. Walaupun matahari bersinar dikiranya gelap aja, malam aja. Karena matanya buta. Bisa jadi kondisi alam ini mata kita itu melek. Tapi memang ruangannya itu gelap. Berarti ketutup mendung. Sehingga mata juga walaupun melek tetap aja kesulitan untuk melihat benda-benda yang ada di dalam alam itu. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita nggak diasah dengan ilmu tauhid, syariat, thariqat, hakikat sampai ma'rifat, nggak diasah dengan ilmu tauhid, nggak diasah dengan keimanan, maka mata hati kita itu akan belen. Belen tuh ya, belek. Apa beleknya mata hati kita ini? Ketika hati kita ini senantiasa nyandar kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, menganggap makhluk-makhluk itu punya manfaat, punya bahaya. Maka mata hati kita juga akan ketutup. Ketika mata hati ketutup, ruangannya terang, tetap aja nggak bisa ngelihat. Atau mata hatinya melek, ruangannya gelap. Ruangan hati kita ini butuh cahaya. Apa cahaya ruangan hati kita? Zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Zikir bisa melalui sholat, melalui puasa, melalui wirid-wirid yang telah masyhur atau ijazah-ijazah dari seorang guru. Jadi kalau pengen terangnya ruangan hati, ya dengan zikir, dengan wirid. Kalau mata hati kita pengen hidup, ya harus diasah dengan ilmu keimanan, ilmu tauhid. Jika tidak, ya sudah. Oleh Al-Quran diisyarahi sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, sumun tuli. Bukmun bisu, umyum buta. Orang kalau sudah tuli, bisu buta. Bisu dah fahum la yarji'un. Mereka nggak bisa kembali kepada Allah. Yang buta apanya? Yang buta mata hatinya.
tuli dari kebenaran, bisu mengatakan al-haq. Jadi kalau lesan kita ini setiap hari yang dikatakan yang nggak ada faedahnya, yang nggak bermanfaat, walaupun kita bisa ngomong dianggap bisu karena nggak ada manfaatnya. Tanduru ila anallah wahidun fi minatihi. Mata hati kita tanduru melihat ila anallah, kepada sesungguhnya Allah itu wahidun, zat yang tunggal, fi minati, di dalam beberapa anugerahnya. Hati kita harus memandang seluruh nikmat yang diberikan kepada kita ini nggak ada campur tangan makhluk. Semuanya dari Allah. Ma min nikmatin fa minallah. Tiada suatu nikmat apapun kecuali datangnya dari Allah. Hati kita jangan ada perantaraan di dalam hati kita. Nikmati artinya nikmat Allah. Wal mu'ti laha wahdah. Wal mu'ti, dia Allah itu al mu'ti, zat yang memberikanlah kepada nikmat wahdah, dengan sendirinya. Jadi Allah itu kalau ngasih nikmat kepada hambanya nggak perantaraan makhluk. Hati kita antara hamba dan Tuhan nggak ada jarak. Udah sering saya terangkan, itu kayak biji ketika tajali menampakkan kebesarannya, menumbuhkan akar, akar menumbuhkan batang, batang menumbuhkan ranting, ranting menumbuhkan daun, daun buah. Sebenarnya buah sama biji itu nggak ada jarak, tapi secara pandangan kayak sendiri-sendiri, tapi sebenarnya satu. Begitulah cara biji menjadikan buah, nggak ada jarak. Biji menjadikan daun juga nggak ada jarak. Sebenarnya tunggal. Hanya istilahnya itu daun, itu kembang, itu buah. Kalau mangga ya kembangnya kembang buahnya buah mangga, daunnya daun mangga, nggak ada jarak sama mangganya itu. Begitu juga hamba sama Allah itu sebenarnya nggak ada jarak. Allah itu bukan dekat sama hambanya, tapi lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat iring lehernya. Urat iring leher kita udah dekat, tapi Allah lebih dekat. Maknanya apa? Allah itu meliputi segala sesuatu, ilmunya, kekuasaannya, kehendaknya, rezekinya, apapun. Nggak ada jarak. Loh, kok nggak ada jarak? Ya kalau ada jarak berarti ada tempat. Berarti Allah bertempat tinggal. Nah, sesuatu yang menjarak itu berarti lebih kuat daripada Allah, karena yang menjarak itu namanya batas. Jadi hati kita nikmat apapun lepaskan campur tangan makhluk. Hanya Allah. Fasariatu taqtadi anna la budda min syukri khaliqati. Lalu fasariatu syariat taqtadi anna la budda min syukri khaliqati. Syariatnya mengharuskan wajib terhadap nikmat tersebut bersyukur kepada makhluknya Allah. Kalau syariat hukum zahir kita wajib bersyukur kepada makhluknya Allah. Kalau kita dikasih sesuatu sama orang, bersyukur, minimalnya terima kasih, atau kita doakan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan di dalam dirimu. Didoakan. Tapi hatinya Allah, zahirnya berterima kasih kepada makhluk, karena makhluk itu akbarnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Faida awsalal khaq ilaika nikmatan. Faida awsala ketika Allah memberikan, faida awsala ketika memberikan siapa al-haq Allah ilaika kepadamu,
nikmatan akan nikmat ala yati insanin atas tangannya manusia. Sawaun kanat baik itu ada apa nikmat itu diniatan bangsa agama. Kal ulumi wal ma'arif seperti beberapa keilmuan dan kemarifatan. Jadi Allah itu ngasih nikmat kita ditemukan seorang guru. Lantas guru itu mengajari kita ilmu agama, ilmu-ilmu kemarifatan sehingga kita mengenal Tuhan. Kita wajib berterima kasih kepada guru kita. Karena guru kita yang menghantarkan rohaniah kita menuju alam akbar. Sampai dikatakan uku koseh, berani sama guru lah taubatalah, nggak ada taubatnya. Kayak apa kedudukan murid kepada guru di kalangan ahli sufi? Kedudukannya kayak mayit yang berada di dalam tangannya orang yang hidup. Mayit itu ya diulesi, dikafani, ya dimandikan, dikafani, dikebumikan. Jadi nggak berdaya. Dalam bahasa sam'atan wa ta'atan. Jangan sampai ada murid menggibah gurunya, membicarakan perihal buruk gurunya. Celaka si murid. Karena murid guru telah mengajari dia menuju alam akbar, nikmat roh. Saya itu paling takut, satu berani sama orang tua, yang kedua berani sama guru. Orang tua, kalau guru itu bapak kita dalam agama. Orang tua kita ya ada dua, orang tua dari orang tua kita sendiri sama dari istri kita. Kita wajib berterima kasih terhadap guru-guru yang telah memberikan ilmu-ilmu terhadap kita. Ilmu itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita nggak akan bisa hilang. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya ilmu. Man aradal madinata fa'alaihil bab. Barang siapa ingin masuk kota maka wajib lewat pintu. Pintunya siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikatakan pintunya ilmu? Karena Sayyidina Ali pernah mengatakan, Ana abduman alamani harfan au harfaini. Saya telah menjadi budaknya orang yang telah mengajari saya sehuruf, dua huruf dari ilmu. Jika dia mau, silahkan menjadikan saya budak sepanjang umur saya. Jika dia mau, silahkan memerdekakan saya. Jadi Ali itu nganggap gurunya, dirinya sebagai budak. Maka kata Rasulullah, Ali itu pintunya ilmu. Maka nggak heran ilmu itu, Ali itu ilmunya meluas. Karena apa? Karena hormahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi guru-guru yang mengajari ilmu-ilmu rohani, ilmu-ilmu kemarifatan. Pokoknya orang nggak berani sama orang tua atau guru, susah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Susah, hidupnya terlonta-lonta. Ya karena apa? Ya karena dia telah memutus mata rantai cahaya doa yang diberikan oleh gurunya. Setiap guru pasti mendoakan muridnya, nggak ada guru nggak mendoakan muridnya. Tapi ketika murid itu didoakan, dia ngadep apa enggak, menutup pintu apa enggak, apa bahkan membenci, mengatakan kejelekannya, bahaya. Pokoknya jangan sekali-kali menggunjing gurunya, mengatakan kejelekan gurunya, walaupun guru itu secara pandangan kita nggak baik. Dalam kitab Talmud Ta'lim, apabila kamu melihat gurumu gak sesuai dengan apa yang kamu lihat, maka katakanlah
guruku lebih ngerti daripada saya. Kalau dalam pewayangan contohnya kayak Bima berguru sama Durna. Sebenarnya mau dicelakakan secara zahirnya, tapi secara rohaniahnya ya enggak. Tapi karena Bima ini prasangka baik aja sama guru, akhirnya bisa suruh nyari sarang angin ya dapat. Suruh nyari air Purwitosari yang di tengah laut ya dapat. Padahal itu sebenarnya mohal gitu. Tapi karena baiknya sangkaan sama guru ya tercapai. Loh kalau begitu bagaimana? Ilmu itu bukan akal, bukan kepintaran, tapi ilmu itu bisa didapati kesempurnaannya dengan pengabdian. Ilmu itu dengan pengabdian, bukan kepintaran kalau ilmu hati. Banyak wali-wali yang kelihatannya bodoh, tapi kok mujarab. Siapa? Saridin umpamanya. Saya jangkung, muridnya Sunan Kalijaga guys. Kalau suruh apa aja, suruh masuk WC ya mau. Dia enggak bantah. Berguru sama Sunan Kudus ya, suruh nimbal, nimbanya pakai keranjang. Loh ini keranjang dibuat nimbal loh, kok ya bisa airnya nempel. Karena takzimnya sama guru. Akhirnya Allah memberikan suatu kekeramatan. Ternyata kekeramatan itu timbul karena baiknya hati kita kepada guru-guru kita, baiknya hati kita kepada orang tua kita. Jadi jangan lupa guru, jangan lupa orang tua. Termasuk bagian dari orang tua yaitu orang-orang yang menjadi wali ketika bapak kita ini meninggal. Itu juga orang tua juga akhirnya. Bisa jadi wali itu termasuk orang wali pernikahan. Wajib bersyukur kita oleh Allah ditemukan guru-guru ahli tasawuf, guru-guru yang mengajari ilmu-ilmu makrifat. Bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Bikin mereka gembira, jangan dijadikan kecewa. Bikin seneng, jangan malah dijelek-jelekin gurunya. Kalau ada orang ngomongin perihal gurunya tentang kejelekan, tutupin. Ya. Oh duniawiyatan atau nikmat dunia. Falaka fidzalika muratul hakikat. Maka wajib atasmu menjaga hakikat. Kalau nikmat itu nikmat berapa ilmu, kemakrifatan, maka kita secara hakikatnya harus mengitikadkan bi ayyara anatil nikmat minallah wahda, bahwasanya ilmu-ilmu kemakrifatan itu datangnya hanya dari Allah semata. Guru hanya merupakan tajalli untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Itu hatinya yang ngasih nikmat hanya satu Allah. Wa anna man ajraha ala yadai maghurun masburun ala isolihah. Wa anna man sesungguhnya orang ajraha yang dijalankan oleh Allah. Ajraha yang Allah menjalankan nikmat ala yadai atas tangannya itu maghurun, orang yang dipaksa, masburun artinya dipaksa ala isolihah untuk menyampaikan nikmat ilaika kepadamu. Jadi orang-orang yang dijadikan guru-guru kita, pernah mengajari kita, ini orang-orang yang dipaksa oleh Allah supaya menyebarkan ilmunya Allah melalui orang itu. Maka enggak semuanya orang bisa mendapatkan wejangan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Dan enggak semuanya orang ditugaskan untuk itu.
Jadi guru-guru kita yang ngajari ilmu hakikat dan makrifat ini oleh Allah dipaksa supaya ngajari kita terhadap ilmu tersebut. Kalau Rasulullah yang dipaksa siapa? Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Maka Rasulullah secara zahir ya berterima kasih sama malaikat Jibril sebagai gurunya. Jadi gurunya Rasulullah malaikat Jibril. Fatamadullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena Allah telah menganugerahkan kita nikmat ilmu dan kemakrifatan. Alhamdulillah saya bisa memeluk agama Islam. Itu nikmat. Termasuk diniyah. Alhamdulillah ketika Islam saya temukan guru-guru yang mengajari saya ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Bersyukur kepada Allah. Tanpa mereka kita nggak akan mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifatnya Allah, nggak mengenal sifat-sifatnya makhluk, sehingga sifatnya Allah dikira sifatnya makhluk, maka ada orang nyembah makhluk. Bersyukur alhamdulillah bisa Islam, ya, bisa ngerti syariat Islam. Lantas Allah ngasih keimanan. Dikala orang berlomba-lomba ngejar dunia, ya kita tetap nyari dunia, namanya di dunia, tapi hati kita tetap ingat Allah. Bersyukur. Wa muratu syariati, dan menjaga syariat. Kalau hakikatnya kita harus mengatakan seluruh nikmat itu satu, Allah. Syariatnya bi antaskura man wasalat ilaika layatihi. Syariatnya engkau bersyukur terhadap orang yang telah menyampaikan nikmat kepadamu melalui tangannya. Fatat ulahu, maka kamu mendoakannya. Watastani alai, dan kamu memujinya. Imtisalan li amrillahi, karena mengikuti perintah Allah. Wa amalan bima ja'at bihi syariat, dan mempraktekkan apa yang datang yang dibawa oleh ilmu syariat. Secara zahirnya ya kita berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih? Ya kalau nggak bisa mengimbangi dengan balasan yang sama, ya kita doakan orang itu. Mudah-mudahan apa yang diberikan keberkahan dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih barokah. Ya saya pribadi itu ya kalau wirid subuh, asar, dikir-dikir itu ya pasti mendoakan orang-orang man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Ya setiap hari itu didoakan. Nah tinggal doa itu ketika mereka didoakan, buruk sangka apa enggak sama kita? Man ahsana ilaina, ya Fatihah saya tujukan kepada orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Man nista'ana ilaina, orang yang pernah minta tolong kepadaku. Bahkan saya doakan orang yang pernah bertamu kok di dalam rumahku. Iya setiap hari ada Fatihah begitu. Ya semelarat-melaratnya kita kalau nggak bisa membalas dengan pemberian yang sama, kita doakan melalui hadiah Fatihah. Habis itu membaca suratul Waqiah, habis itu didoakan lagi mudah-mudahan surat Waqiah tadi barokahnya kena mereka. Itu subuh sama asar. Pokoknya wirid-wirid yang ada Fatihahnya. Kalau wirid saya mesti ada mendoakan orang-orang yang ya gurunya, ya orang-orang yang pernah berbuat sama kita, orang-orang yang mengaku bersaudara karena Allah, ngajinya karena Allah, nggak karena orang. Tanpa sepengetahuan orang itu. Loh kenapa kita harus mendoakan mereka? Iya, ketika kita mendoakan orang-orang yang kayak demikian itu, di kepala kita itu ada malaikat. Malaikat itu ngamini, iya kamu dapat yang sama kayak orang
Itu, gitu loh. Jadi kita doakan baik orang itu sebenarnya ada malaikat yang amini. Iya, kamu juga dapat yang sama. Tapi kalau kita mendoakan yang jelek, iya kamu juga dapat kejelekan yang sama. Rugi nggak? Ya rugi. Karena malaikatnya ngamini yang sama masalahnya. Jadi dalam atas di kepala kita itu ada malaikat yang ngamini. Ketika kita mendoakan baik, malaikatnya ngomong, iya kamu juga dapat kebaikan yang sama kayak orang itu. Nah, termasuk bagian doa yang mustajab itu adalah seseorang mendoakan saudara muslim, orang itu nggak ngerti kalau didoakan, nggak ngerti. Doakan. Kita bersyukur, berterima kasih ya setelah zahirnya ya terima kasih atau barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam dirimu. Wa batir kula ghaibatum minka badalan hasanah, mudah-mudahan Allah mengganti dari yang hilang dengan pengganti yang baik. Watasi alaihim tisalan dan memujinya. Terima kasih ya, secara ucapan. Ya, hatinya memandang nikmat dari Allah, lantas kita doakan. Itulah bedanya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang alim sama orang yang gak alim. Kalau orang gak alim dikasih kadang-kadang masih hanya segini. Begitu aja dikasihnya segitu. Saya kok segini bagiannya. Mendoakan enggak, kadang-kadang malah apa? Mengungkit, merasa kurang dengan apa yang diberikan. Padahal itu sebenarnya Allah yang ngasih. Orang itu dipaksa, itu loh dikasih. Jadi orang yang ngasih kita itu dipaksa oleh Allah dengan sifat dermawannya Allah sehingga orang itu menjadi dermawan. Mereka itu hanya kayak kembang yang dipaksa untuk menumbuhkan buah, gitu ya. Adanya kembang oleh Allah dipaksa supaya ada buah. Lalu wujudnya kembang itu kok muncul, siapa yang dipaksa? Daun. Dengan adanya daun akhirnya menumbuhkan apa? Bunga. Loh, daun itu kok bisa muncul? Siapa yang dipaksa sebelum daun itu? Ranting. Nanti akhirnya yang berjasa itu bijinya itu. Kalau diurut-urut, ternyata ranting yang dipaksa. Oh, ternyata nggak ada ranting kalau nggak ada pohon, nggak ada pohon kalau nggak ada akar, nggak ada akar kalau nggak ada biji. Ternyata bijinya itu ya Allah hakikatnya. Pokoknya kita sekarang belajar ya, nggak menggonjeng orang, nggak ngomongin orang. Tandanya orang berilmu itu diam. Karena air beriak tanda nggak dalam, air beriak tanda nggak tak dalam. Beriak itu kemerosot, kerucik, itu berarti dangkal airnya. Beriak itu akhirnya berteriak, bersuara. Itu biasanya kalinya dangkal. Kalau air itu diam, laut yang nggak ada ombaknya, yang tengah nggak ada ombaknya itu yang paling dalam. Tapi yang pinggir rame. Yang banyak ngomong itu sebenarnya tandanya dangkalnya ilmu. Maka nggak usah dilayani kalau diajak debat, ajak ngomong yang begitu ya sudahlah, melawan orang itu diem aja. Iya gitu. Karena rugi ngabisin waktu. Jadi intinya kalau kita dikasih sesuatu kepada seseorang, apa itu ilmu, apa itu dunia. Kalau ilmu, hati kita memandang yang ngasih ilmu hakikatnya adalah Allah. Kalau dunia, ya kita ucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih itu. Karena orang itu telah dipaksa oleh Allah dengan sifat jawatnya, sifat dermawannya Allah, sehingga orang itu jadi dermawan. Jadi dia itu dipaksa untuk ngasih kita. Karena jisimnya orang itu, rohnya orang itu
Hidupnya orang itu milik siapa? Ya, milik Allah. Orang itu dalam kendali, dalam istilah bahasa Arab, dalam ubun banyak, dalam kendali kekuasaan Allah. Pokoknya orang itu kalau Allah mau ngasih nikmat dunia misalkan, ya ada aja jalannya. Ya tiba-tiba ketemu orang, yang orang itu tiba gak pernah ketemu, dia punya pas nyari karyawan atau nyari pekerja, akhirnya jadi pekerjanya. Intinya bagaimana? Intinya seluruh orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita, yang datang kepada kita, mereka itu sebenarnya menggerakkan Allah, dipaksa oleh Allah untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Maka kita ucapkan terima kasih. Terima diterima, lantas ganti ngasih. Terima kasih diterima, ya ganti ngasih. Apa balasan kita? Tadi itu sudah diterangkan, kalau kita nggak bisa membalas pemberian yang sama, ya doakan. Fafil hadis malam yaskurillah salam yaskurillah. Di dalam hadis terangkan malam yaskurillah salam yaskurillah. Barang siapa nggak berterima kasih kepada manusia, ya nggak bisa terima kasih kepada Allah. Jadi tandanya orang itu terima kasih kepada Allah, ya berterima kasih kepada manusia. Itu kalau urusan duniawi. Jangan jadi orang menerima nggak pernah ngasih. Ya. Namanya nggak terima kasih itu menerima, ya suatu saat ngasih. Namanya terima kasih. Ya terima kasih kok pelit, ya nggak terima kasih. Minta disumbang aja, nyumbang nggak pernah. Kita terima kasih, dikasih, diterima, ya kita kasihkan. Rezeki itu kita kembangkan. Apa kita buat sedekah kiai, apa kita, ya pokoknya kita tasarrufkan ke dalam agama biar duitnya orang yang ngasih itu jadi barokah. Jadi kalau kita nggak berterima kasih kepada manusia, ya nggak terima kasih kepada Allah. Karena manusia itu wayang-wayangnya Allah, yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Dia nggak bisa apa-apa, jalan juga nggak bisa, bernafas nggak punya nafas itu kalau Allah nggak ngasih. Ketika mereka ngasih kita, sebenarnya Allah lah yang menggerakkan. Wa inna Allah itasahu, dan Allah mengkhususkan terhadap orang tersebut bi anakamu bidzalika, dengan umpamanya Allah mendirikan terhadap orang itu wa ahalahu, dan menjadikan ahli kepadanya. Ya, intinya mereka itu ya orang-orang yang dipaksa oleh Allah untuk mendatangin kita. Maka berterima kasih. Kalau hatinya terima kasih kepada Allah, lantas orang itu didoakan. Di dalam hadis disebutkan uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satun. Pernah dihadiahkan seekor kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, aksimiha. Berkata kepada Aisyah, bagikan kambing tersebut. Jadi Rasulullah itu kalau dikasih sesuatu, dikasihkan orang lagi, gitu. Dibagikan lagi. Dia ngambil seperberapanya. Fakana Aisyah idza raja'atil khadim taqulu. Maka Aisyah ketika pelayannya telah pulang, dia berkata, "Maqalu." Apa yang mereka katakan ketika kamu ngasih kambing tersebut? Khadimnya menjawab pelayannya, qalu, mereka mengatakan, "Barakallahu fikum." Ketika mereka saya kasih kambing, mereka mengatakan barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan di dalam pemberian kamu sekalian. Jadi kalau kita dikasih, ucapkan barakallahu fik, atau kalau orangnya banyak barakallahu fikum, kalau orangnya satu barakallahu fik, kalau orangnya nggak ada barakallahu fi. Ya kalau nggak, ya bahasa kita semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang diberikan. Kalau nggak bisa bahasa Arab.
Kalau bisa cukup barakallahu fik. Kenapa kalau kita didoain barokah? Barokah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Harta itu akan bertambah-tambah, berkembang dan disertai oleh kebaikan. Fatakulu Aisyah, maka Aisyah juga berkata, wa fihim barakallah. Jadi orang yang dikasih doakan, ketika disampaikan mereka mendoakan kamu. Maka Aisyah yang ngasih itu doakan juga, wa fihim barakallah. Dan di dalam kaum itu semoga Allah memberikan keberkahan juga. Akhirnya saling mendoakan. Kenapa sih orang yang ngasih itu kok mendoakan juga? Iya. Karena orang itu bisa ngasih itu adalah sifat Allah, sifatullah. Memberi itu sifatullah. Maka nggak ada orang memberi itu sampai melarat. Kenapa? Karena sifatnya Allah nggak mungkin melarat. Diberi itu sifat makhluk. Nah, kita bersyukur ketika kita memberi karena kita ketempelan sifatullah. Menerima itu sifat makhluk, memberi itu sifat Allah. Makanya dikatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta, karena yang memberi itu adalah sifatullah. Yang dikasih itu sifat makhluk. Naruddu alaihim selama kami menjawab atas mereka sesamanya apa yang mereka katakan, wa yabqa ajruna lana, sehingga tetaplah pahala untuk kami dan sehingga tetaplah pahala untuk kami. Semuanya akhirnya dapat pahala. Yang ngasih dapat pahala, yang dikasih dapat pahala. Akhirnya sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah. Pokoknya terima. Kalau kita dikasih sesuatu, lihat, jangan melihat wujudnya pemberian, tapi lihatlah siapa yang menggerakkan orang itu. Siapa? Allah. Syukur aja, terima kasih. Jangan sampai kurang, malah mencaci maki yang ngasih, kebagian saya segini, kok itu segitu. Itu namanya orang nggak ngerti. Udah dikasih merasa kurang, ngomong malah hilang, nggak barokah kan akhirnya. Ya, apapun bentuknya doakan. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh kita kepada Allah, kalau itu ilmu, kemakrifatan, berupa ibadah, kita berterima kasih kepada Allah, pemberi nikmatnya yang satu Allah. Kalau doanya, iya. Padahal kadang-kala orang yang bagi itu, ya, ada orang disuruh bagi-bagi sembako ya. Kadang-kala yang bagi itu nggak kebagian, masih dicaci maki lagi. Ya, ada nggak yang gitu? Ya ada, karena orang nggak ngerti memang. Udah yang bagi nggak kebagian, kadang-kala mementingkan. Yang dipentingin masih ngomong nggak adil. Yang saya bagiannya segini. Kadang-kala masih ditutup, paling ditelap gitu. Ya ada yang gitu tuh ada gitu. Ya pokoknya kalau jadi pembagi ya sabar, niati ibadah. Tidak dipuji, alhamdulillah, dicaci ya nggak masalah, gitu loh. Karena kalau kita gerundel juga nggak dapat pahala itu juga, gitu. Ya, alhamdulillah saya itu digerakkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah menjadi seorang yang pemberi, itu bersyukur. Loh, memberi itu kita digerakkan melalui gerakan sifatnya Allah, sifat Allah itu memberi. Kalau kita memberi itu ya nggak akan kehilangan. Gak akan habis Allah kok melarat, nggak mungkin. Ya subhanallah alam, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah. Zahirnya bersyukur kepada makhluk, hatinya hanya bersyukur kepada Allah, sehingga sempurna nikmat zahir, nikmat batin bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina sahabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi mu'jizati jamil anbiya'i wal mursalin wa bi syafaati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
wa bi karamat bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani wa bi idnillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah wa bi karamat bi barakati musannif hadal kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari man syarafahu anta qiyalana hajatina ya Allah min hawaji dini wa dunya wal akhirah wa antar syukona lana la dunya wa antar fa'anal bala wal ghala wal waba wa ta'un wa jami' amratil badan wa rikal ahmar wal mikhan madara minna wa batan Allahumma arzuqna dahirana bi ta'atika wa batinana bi ma'rifatika wahtim akhir umurina bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.